Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Esther Mbau, NIM 859331918, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari UPJJ Kupang. Pertama, mari kita lihat bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu tugasnya kayak menjaga mutu. Dia nanya 3 hal mendasar. Yang pertama, ontologi. Apa sebenarnya yang kita pelajari dalam pendidikan? Apakah pendidikan hanya soal transfer ilmu dari guru ke siswa? Atau lebih dari itu, yaitu pembentukan manusia yang utuh? Jawaban atas pertanyaan ini yang jelas bikin ilmu pendidikan punya objek kajian yang jelas. Nah, yang kedua adalah epistemologi. Bagaimana kita tahu kalau sebuah metode mengajar itu efektif? Apakah cukup berdasarkan pengalaman atau harus lewat penelitian? Nah, filsafat ilmu memaksa ilmu pendidikan untuk memakai metode yang valid. Makanya ada penelitian tindakan yang jelas, tindakan dalam kelas. Nah, ada eksperimen, ada studi kualitatif. Semua itu tujuannya biar ilmu pendidikan nggak asal ngomong. Nah, yang ketiga yaitu aksiologi. Untuk apa semua proses pendidikan ini dilakukan? Nah, tujuan membentuk karakter, membentuk warga negara yang baik, atau sekedar mengejar nilai yang tinggi. Tanpa jawaban yang jelas di sini, pendidikan bisa jadi nilai yang kosong. Jadi, filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan itu ilmiah, punya arah dan juga mempunyai nilai. Nah, tapi hubungan itu tidak satu arah. Pendidikan yang bermakna juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Coba kita lihat dari kenyataan di lapangan. Dulu banyak filsuf pendidikan yang percaya bahwa siswa itu seperti kertas kosong. Guru tinggal menulis, tapi setelah guru-guru turun ke kelas, mereka menemukan siswa punya latar belakang, budaya, minat yang berbeda-beda. Dari pengalaman nyata ini, muncullah konsep pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya, praktik pendidikan memberi data dan masalah baru untuk dipikirkan oleh filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu berkembang karena diajak berdialog dengan realitas. Nah, sekarang kenapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Karena dia punya 3 alat untuk membedah persoalan pendidikan. Alat yang pertama yaitu pisau ontologi. Nah, pisau ini dipakai untuk bertanya hakikat masalah ini apa. Misalnya masalah bullying di sekolah. Kalau kita memandang siswa sebagai objek, mungkin solusinya adalah hukuman. Tetapi kalau kita memandang siswa sebagai subjek yang sedang bertumbuh, solusinya jadi pendidikan empati dan komunikasi. Alat yang kedua yaitu pisau epistemologi. Pisau ini dipakai untuk bertanya bagaimana cara kita tahu sesuatu itu benar. Kenapa sekarang banyak guru pakai asesmen formatif, bukan cuman ujian akhir? Karena epistemologi bilang pengetahuan siswa terbentuk lewat proses. Jadi cara mengetahuinya juga harus lewat proses, bukan sekali tes. Nah, alat yang ketiga yaitu pisau aksiologi. Nah, pisau ini dipakai untuk bertanya nilai apa yang mau kita capai. Ambil contoh kebijakan zonasi. Nah, tujuannya apa? Kalau nilai keadilan dan pemerataan, maka kebijakan itu masuk akal. Tapi kalau nilainya hanya prestasi akademik semata,
mungkin kebijakan itu akan dipertanyakan lagi. Terakhir, mari kita lihat contoh konkretnya. Ambil kebijakan pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Secara ontologi, kebijakan ini memandang setiap siswa itu unik. Nggak ada dua siswa yang sama persis. Nah, secara epistemologi, dia percaya cara siswa memahami materi itu berbeda-beda. Visual, ada auditori, ada yang kinestetik. Jadi guru harus menyediakan banyak cara belajar. Nah, secara aksiologi tujuannya adalah keadilan belajar. Nah, bukan menyamakan nilai semua siswa, tapi memastikan setiap siswa dapat kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, contoh ini nunjukin bahwa filsafat ilmu itu enggak ada di buku aja, tetapi dia hidup di ruang kelas, di RPP guru, di kebijakan pendidikan. Nah, sebagai penutup, saya mau tegaskan lagi, filsafat ilmu adalah kompas. Nah, ilmu pendidikan adalah perjalanan. Tanpa kompas, perjalanan jadi mutar-mutar dan tidak jelas. Nah, tanpa perjalanan kompas gak ada gunanya. Nah, keduanya saling menguatkan. Filsafat ilmu memberi arah dan dasar berpikir, pendidikan memberi ruang nyata untuk menguji dan mengembangkan pemikiran itu.